Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah di pagi di subuh yang sangat mulia ini. Salam salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Pak Ustadz Utari, Pak Mukim, Pak Kecik, dari Hakut, Pak Imam, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya secara pribadi dan dengan saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada perangkat kampung Ibu yang telah menginisiasi, menggagas terkait dengan Jumat Berkah. Jumat Berkah ya? Oh subuh Jumat Berkah. Maaf nih karena banyak sekali ada subuh berkah, ada BBC dan lain-lain. Tapi ini luar biasa ya, luar biasa yang menggagasnya ini memang dari kampung satu-satunya yang ada di Kota Banda Aceh. Dari 90 kampung satu-satunya minggu ini yang melakukan subuh Jumat Berkah. Ini perlu kita apresiasi. Kita berharap, saya berharap ini tidak sampai hanya sebentar atau gimana. Kita harus terus melanjutkan kita dalam penampungan terus. Ini yang perlu diingat bahwa mengawali itu mudah, tapi untuk mempertahankan itu yang sulit. Jadi mohon dukungan dari kita semua masyarakat. Tentunya Pak perangkat satu, terutama Pak Kecil tidak mungkin dapat kerja sendiri ini. Dan mungkin bantuan dan dukungan kita bersama. Mudah-mudahan yang kita mendukung program ini mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktu ini 2 menit berikan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Sabri sebelum melakukan ide dan gagasan terkait dengan Jumat subuh Jumat Berkah ini, beliau sebelumnya telah melaporkan kepada saya maupun Muslimah terkait dengan gagasan dan ide beliau. Kami dari Muslimah pertama sangat mendukung program ini, karena saya tidak ingin mendengar bahwa tidak semikianlah ini dengan kepentingan bagian golongan. Kenapa? Ada bahasa yang mengatakan ada kepentingan ini, ada kepentingan bagaimana. Jangan pikiran kita yang positif saja lah, jangan yang negatif. Tidak perlu itu. Ini masih syukur ada orang yang peduli terhadap umatnya, terutama perangkat kampung. Ini perlu kita support lah, bukan kita jadikan satu persoalan. Jadi kita ada ini kita curigai, tidak perlu itu. Jadi kok KSM menginginkan 10 kampung yang ada di Kecamatan Bandaya tidak mengikuti jejak dari kampung Ibu ini. Kita harapkan kampung Ibu ini terkait dengan subuh Jumat Berkah ini menjadi model di Kecamatan Bandaya khususnya dan umumnya di Kota Banda Aceh. Dan kita harapkan tidak hanya subuh ini saja Jumat Berkah. Saya sangat apresiasi juga kepada Pak Sapri. Pak Sapri luar biasa banyak ide-ide yang dilakukan. Cuma yang perlu diingat bahwa perlu ada komunikasi Pak Sapri. Perlu ada komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Orang maaf dipegang, ide-ide baru atau gimana rasanya itu tidak perlu. Tiba-tiba nanya, barang-barangnya kok anak? Jadi pikiran negatif saja, jangan hilangkan itu semua. Jangan ada pemikiran-pemikiran begitu.
Jadi dari niat saja kita sudah berpahala, belum kita lakukan, apalagi sudah kita lakukan. Begitu juga kita masyarakat, dari niat kita membantu perangkat kampung, niat membantu program-program yang dilakukan oleh perangkat kampung, kita saja sudah berpahala. Jadi kita bantu, apalagi kita kerjakan. Dia mengumpulkan Pak Ustaz Tari dia katakan juga, katakan dia itu sebagai bukan namanya jemaah yang baru kali ini untuk singgah, dia sudah bergabung dengan bapak-bapak sekalian, dengan motivasi mengharapkan itu doa sebagian bergabung dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kampung Minggunya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan bahwa kami sangat mendukung dengan program kami. Malah saya panggil Pak Sabri, Pak Sabri, kalau kantor sebentar, siapa cuma? Udah, Pak Sabri merupakan perpanjangan tangan dari saya. Pak Sabri merupakan PD kecil di kampung Minggu. Tolong bantu saya. Itu yang bagaimana? Coba ada inovasi ide-ide perlihatkan kepada kecil-kecil lain bahwa Pak Sabri merupakan orang terbaik di kampung Bibu. Tentunya harapannya dia disiasiakan di Pak Sabri dengan tegas sikap menyambut ide saya, dan beliau selama ini melakukan program-program yang maaf kita bilang kadang-kadang ada sedikit riak-riak kecil lah di masyarakat. Saya harapkan itu hilangkan, jangan. Pak Sabri PD bertanggung jawab kepada kecamatan. Berapa lama Pak Sabri akan melakukan itu menjadi PDC? Itu kewenangan camat. Saya sebagai penyelenggara tangan di wali kota. Jadi saya harapkan sekali Pak, terutama kepada teman-teman bapak-bapak yang hadir pada hari ini yang merupakan orang-orang pilihan. Ada sekarang tidak senang semua pilihan ya. Lo yakin dan percaya yang dia supaya semuanya anak meninggal satu. Juga banyak berpikir mengakhirkan kan di baik. Anak berpikir lebih baik, tapi dia udah yang dia ke masjid dia, terutama pakai sumbangan, memang udah dan hatinya tergerak di masjid. Orang yang cinta masjid akan diberikan Allah bisa masuk ke surga. Ada pintu khusus untuk apa? Maksudnya orang-orang yang cinta ke masjid. Nah, satunya kita lakukan berarti. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberkahi apa yang telah digagas oleh perangkat kampung terkait dengan subuh Jumat berkah, dan ini saya harapkan juga terus berlanjut sampai tidak mesti harus Pak PD nanti sudah selesai, tapi dilanjutkan oleh setelah kecil-kecil sesudahnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Ini sebagai pembukaan dari saya saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Mari kembali kita bersama dengan tidak bosan dan hentinya kita mengingat kepada Allah dengan selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Berbanyak berselawat kepada Rasulullah. InsyaAllah barang siapa orang-orang yang selalu sering berselawat kepada Rasulullah ketika dalam dunia, InsyaAllah kelak di yaumil qiyamah di mahsyar pertama sekali, InsyaAllah akan mendapatkan bantuan, pertolongan, syafaat daripada Rasulullah SAW. Maka perbanyak kita terus selawat kepada Rasulullah.
Kemudian juga kepada keluarga Rasulullah kita juga mengirimkan salam, dan juga kepada sahabat Rasulullah, para pengikutnya, para tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Takzim yang kita muliakan, alhamdulillah kita hormati pada subuh yang mulia ini, subuh Jumat Barakah di Mibo. Hadir subuh ini bersama kita itu Bapak Rahmat Qadafi, ya, Bapak Camat kita, alhamdulillah luar biasa bisa hadir bersama kita. Ya, tadi sudah menyampaikan sedikit sambutan, mengapresiasikan kepada kita, tentunya mengapresiasi, memberikan jempolan yang pada kita ada membuat acara yang luar biasa, itu subuh Jumat Barakah di Mibo. Kalau di Penyerata juga alhamdulillah di masjid, tapi di sana kami tidak memberikan nama. Pak Camat, Pak Zul, di Penyerat tidak diberikan nama, cuma di sana setiap subuh Jumat membaca Quran surah As-Sajadah, tentit sujud tilawah. Tidak ada ceramah lagi, karena malam Jumat itu ya, setelah maghrib sampai isya itu kami membuat secara berjamaah. Alhamdulillah sama juga jamaahnya lebih 100 lebih ya. Maghrib sampai isya dengan baca Quran surah Yasin, dilanjut dengan ayat kursi, tambah tahlil dengan kulhu 11 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian tahlil zikir barang 35 kali atau 50 kali, baru nanti membaca doa. Pas selesai doa langsung pas azan isya. Itu. Habis isya ada lagi zikir lagi, zikir khusus, zikir la ilaha illallah, itu zikir semalam. Kemudian malam Sabtunya Abi Haji Effendi, Abi Atuk Jawa, ya, pimpinan Dayah Rodatul Jannah ke Jawa tu malam Sabtu sampai Isya sampai selesai. Subuh Ahad lagi itu di masjid. Mungkin ada kesempatan hari itu masalah subuh Ahad. Subuh pertama Ustaz Masrul, dua Akhir Tamlihat Masrul dari Tamlihat, dua Akhir Tamlihat Tafsir Quran. Dan Ahad bermimpi Allah itu Al-Bani. Karena iblis syaitan tidak ada bisa menyerupai Rasulullah. Tasawuf. Bila iblis syaitan bisa menyerupai, maka akhir-akhirnya dan lain-lainnya ada kalimat. Pimpinan Dayah. Dan juga tapi tentu Rasulullah tidak bisa. Maka umumnya tidak jelas luar biasa. Nah, itu yang bisa. Untuk subuh ini saya akan malam Rabu Abu Syamali sampai yang itu sebelumnya itu saya sampaikan Nabi Muhammad sudah berdakwah itu sendiri 3 tahun, kemudian menurut saya Rasulullah menyampaikan dakwah yang saya sampaikan tadi itu bagaimana Rasulullah juga ada pengajian budayanya untuk dia setelah 3 tahun dan banyak orang itu ikut Zaban lainah mengantuk Abu Awai pernah Tengku Agus Jawan mantap boleh ya. Itu Pak Camat luar biasa. Jadi di Penyerah di Mibo sama juga di tempat yang lain. Long Raya lengkap ya, Long Raya ada juga setiap maghrib. Kemudian di Lam Dagang juga di Sila Sak Fahmi penuh, alhamdulillah mantap. Kalau kita di Bandaraya luar biasa. Baik, alhamdulillah ni pertemuan yang ke-6. Pak Camat, ni pertemuan yang ke-6. Kalau kami pertemuan Jumat pertama itu wirid dan zikir bersama. Selesainya juga habis salawat jam 6.15. Ya. Ini pertemuan yang ke-6. InsyaAllah untuk pertemuan ke-6 dan juga setelah itu sampai akhir Desember. Karena dalam rangka peringatan Maulid Nabi, saya pada kesempatan ini tidak pernah menyampaikan lagi kecuali menyampaikan tentang Rasulullah. Nanti masuk tahun insya-Allah kalau panjang umur Allah berikan kepada kita, Allahumma tawil umurana wa aslih ajsadana wa nawwir qulubana. Insya-Allah nanti di tahun 2024 nanti kita sampaikan tentang yang lain ya. Ini sampai bulan 12 karena 100 hari
kan Maulid Nabi kita alhamdulillah Aceh 3 bulan tambah 10 hari. Sudah saya hitung ya dari 12 Rabiul Awal, karena hitungnya ada 2 cara hitung. Pada tanggal bulan berapa tu? Bulan akhir bulan 10 ya. Itu kan 12 Rabiul Awal. Ada yang hitung itu berarti 12 hari. Berarti di belakang itu sudah 12. Berarti 1 2 berarti 12 hari Rabiul Awal. Nanti dilanjutkan 13, 14, 15. Ada juga hitungnya 12 Rabiul Awal itu hari pertama peringatan. Hari pertama, karena 12 Rabiul Awal baru lahirnya Paulai Jin, Paulai Ihsan, Paulai Alam, Balsegam dan Rasulullah. Maka itu hari pertama dalam peringatan. Maka ketika dihitung dari situ, nanti masuk pada 5 Januari 2024 itu hari 100. Berarti sampai bulan 12 kita bicarakan tentang Rasulullah. Pertemuan pada subuh Jumat yang lalu saya menyampaikan tentang yaitu Rasulullah memberikan pesan kepada Siti Aisyah yang panggilannya Humairah. Sebelum tidur ada 4 pesan. Itu nanti diingat kembali, ada 4 pesan ya. Sebelum tidur itu artinya orang-orang yang mau tidur maka bacakan itu luar biasa pahala. Saya sampaikan hari itu kalau adab tidur kepalanya diawali dengan sebelah utara, kaki sebelah selatan, lambung kanan ke bawah. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Pesan Nabi 4 lanjutkan yaitu membaca Quran surah Al-Ikhlas 3 kali itu seperti telah khatam Quran sekali. Itu waktu tidur luar biasa. Yang kedua kata Nabi kepada Aisyah, artinya pada kita, itu membaca tasbih 3 kali subuh yang lengkap. Boleh diwasal, boleh diwaqaf. Cara wasal berarti hidupkan semua hurufnya. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi boleh wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Jadi kalau dipanut nafas, kenapa putus-putus dia wakaf, tapi hurufnya dimatikan. Subhanallah dimatikan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas kita baca tasbih, Rasulullah menyampaikan seperti telah kita melakukan haji dan umrah sekali. Yang wadah luar biasa. Yang ketiga suruh bersedekah. Bersedekah kepada muslim tidak mesti harus bangun, tapi cukup tidur baca doa. Jadi wadah tak dah baca doa. Doa tak kirim doa, tak minta pada Allah supaya orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, laki-laki, perempuan yang mati hidup dalam meninggal dunia diampun dosa oleh Allah. Yang sedekah dan wadah. Bahasa Arab ni Allahumma ufilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hajat bahasa Arab boleh bahasa Indonesia. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Haji bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Bahasa Aceh je. Ya Allah nampak ampun dosa. Anak pun cik. Kadang haji bahasa Aceh anak mungkin. Bahasa Mibo mungkin tak cik. Anak pun. Aduh tak apa bahasa Mibo kebang ya. Pokoknya Allah tahu segala bahasa. Yang terakhir baca selawat kepada Rasulullah. Berbanyak. Urus yang berselawat pada Nabi kepada Rasulullah insya-Allah menyokal letak dan ikhlas. Ada satu nanti ketika itu luar biasa. Seakan-akan zuq, makna zuqnya mendalami di tibingai mata itu budak dengan boleh. Ya. Ya boleh budak. Patanya cua. Nyan patanya tengah kelimat dah. Masya-Allah luar biasa. Insya-Allah nanti kalau seseorang yang bermimpi Rasulullah, itu Rasulullah. Karena iblis syaitan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah. Tapi iblis syaitan bisa menyerupai mak, ayah tanya, gore tanya, anu tanya. Dan juga binatang. Tapi untuk Rasulullah tidak bisa. Maka perbanyak dia ikhlas luar biasa itu. Nah, itu yang pesan itu. Untuk subuh ini saya lanjutkan, saya tambah. Karena sampai yang hari itu sebelumnya itu saya sampaikan Nabi Muhammad sudah berdakwah, berdakwah itu sembunyi-sembunyi 3 tahun.
kemudian turun ayat, Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ya, sampai saya sampaikan hari itu bagaimana berat Rasulullah dalam menyiarkan Islam. Ya, secara sembunyi-sembunyi 3 tahun, taklah banyak orang yang masuk. Secara terang-terangan, inilah yang luar biasa Rasulullah. Ya, jadi untuk subuh ini kita lanjutkan peristiwa, iaitu tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak lama, sebentar saja sampai jam 6.15 kita tutup. Ini pengetahuan untuk kita bersama. Tahun duka cita bagi Rasulullah. Jadi Nabi dalam hidup beliau ada namanya tahun duka cita. Mungkin kita juga pernah duka cita. Ya, duka cita. Artinya hari hidup kesedihan bagi Nabi. Tanya nak sedih. Tapi sedih-sedih tanya tidak sesedih Rasulullah. Kita lihat bagaimana. Berat dihadapi Rasulullah tiga persoalan yang luar biasa. Maka disebut tahun duka cita bagi Rasulullah, yang disebut dengan tahun Amul Huzni. Tahun Al-Huzn. Arti Amul Huzni, tahun duka cita bagi Rasulullah. Kenapa? Satu, ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kemudian terus berlanjut. Nah, pada ketika itu, pertama, meninggalnya paman Nabi. Paman Nabi itu Abu Talib meninggal, wafat Abu Talib. Ada 2 pendapat. Abu Talib, paman Nabinya ini, wafat meninggal pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, ada yang pendapat iaitu pada bulan Ramadan, bukan Ramadan. Nah, nanti urut lebih Ramadan, bukan Ramadan, Ramadan. Ramadan artinya dibakarnya dosa-dosa manusia tidak lagi di bulan Ramadan. Urut ke Ramadan, pakai DH, Ramadan. Nah, 3 hari habis itu baru wafatnya Siti Khadijah. Ada pendapat begitu. Abu Talib sedih lagi Rasulullah. Terus sakitnya Abu Talib, ya, berhari-hari, sehingga Rasulullah juga mendatangi. Juga dikerumuni, artinya datang juga, iaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah juga ada situ. Rasulullah membisik, wahai pamanku, bacakan sesuatu ini. InsyaAllah kalau paman menyebutkannya, mengucapkannya, insyaAllah saya akan bisa bantu. Wahai pamanku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sampai Abu Jahal dipengaruhi lah. Kacikam tanpa nyangka fikir orang meninggal nyanyi cakap Abu Jahal betul-betul luar biasa. Abu Talib, pertahankan agama Abdul Muttalib, pertahankan. Rasulullah tu bisik, sedih Rasulullah kerana tak bisa diucap. Abdullah bin Umayyah juga demikian. Pertahankan wahai Abu Talib, agama nenek moyang kita dulu Abdul Muttalib itu baik luar biasa. Jangan ucapkan kata-kata itu. Sehingga Nabi sedih, tak bisa membantu. Wahai pamanku, bacakan ini wahai pamanku, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau berucapnya apa? Aku masih seperti yang dulu. Sehingga turunlah ayat Quran surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Sedih Rasulullah. Kata alhamdulillah kita hari ini bisa datang ke sini. Ini bukan kerana kita punya kekuatan. Ramai orang nak kuat sebuahnya luar biasa. Bukan persoalan kerana sehat. Orang kuat nak hendak turun masjid. Nak orang sehat hendak turun masjid. Kita bisa datang ke sini kerana itu petunjuk Allah luar biasa. Sedih Rasulullah. Nah, wafat Abu Talib.
3 hari setelah itu, kalau satu pendapat, iaitu yang berdapat bulan Rajab meninggal, maka 2 bulan setelah itu. Ada pendapat 3 hari sebelum Khadijah, berarti 3 hari setelah itu wafatnya, iaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah yang luar biasa. Bertubi-tubi sedih Rasulullah, sedih wafatnya pamannya. Ya, Nabi pernah mengungkapkan, beliau hadapi perang demi perang, kemudian ketika menyampaikan dakwahnya tentang Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan, sehingga beliau mengucapkan, saya berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Maka disampaikan pada putrinya, paling parah, paling sakit, paling saya hadapi ketika wafatnya paman, ketika meninggalnya Abu Talib. Ini sangat leluasa orang kafir Quraisy menyerang. Beliau ungkapkan itu sangat sakit, artinya sangat luar biasa hebat penderitaan. Ya, wafat Khadijah lagi. Khadijah wafat di bulan Ramadan. Ini tidak ada khilaf, itu langsung satu pendapat masyhurnya, Khadijah wafat di bulan Ramadan. Khadijah luar biasa. Wafat Khadijah, harta bendanya janda kaya, dikawini oleh Rasulullah, harta semuanya untuk dia. Pikiran Khadijah untuk dia ketika Rasulullah menerima wahyu, gemetar, diselimuti, diberikan nasihat, kemudian luar biasa Rasulullah sama Khadijah. Maka Rasulullah selama hidup beliau tidak pernah kahwin lagi sebelum wafatnya Khadijah. Begitu luar biasa. Dan pernah beliau ungkapkan, ya suamiku, hartaku sudah habis semuanya. Kalau nanti suatu saat perjuangan Islam mungkin belum sampai ke mana satu tempat lagi, tapi hartaku tidak bisa kuberikan lagi. Wahai Rasulullah, bawa diriku, bawa ikut serta diriku. InsyaAllah nanti suatu tempat yang engkau tidak bisa melewati, harus dengan pakai titi jembatan, maka badanku ini aku tidur, naikkan kakimu ke badanku sehingga engkau bisa melewati sana mendakwahkan Islam. Begitu Khadijah, luar biasa. Wafat Khadijah, sedih Nabi. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. 65 tahun, tahun ke-10-an kenabian. Nabi diangkat jadi Rasul 40. Jadi 40 umur diangkat Rasulullah jadi Rasul, usia Nabi 50, wafatnya Khadijah. Berarti Khadijah wafat usia 65, itu Rasulullah usianya pada hari itu 50 tahun. Kita persingkat, sudah wafat Khadijah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Setelah wafat Khadijah di bulan Ramadan, bulan Syawal, Rasulullah pergi ke Taif. Untuk apa sana? Karena wafatnya Abu Talib, wafatnya Khadijah, maka kafir Quraisy sangat leluasa. Bukan lagi mencerca, mencaci maki Rasulullah, bukan. Bahkan setiap Rasulullah berangkat pergi, selalu tu ada saja orang yang mencaci maki, mencerca, melempari kotoran dilempar. Sehingga Rasulullah pulang, selalu dilihat, Masya Allah, di badan Rasulullah berlumuran dengan kotoran. Sedihnya putrinya Fatimah. Ya ayahanda, kenapa mereka membuat demikian? Anandaku sabar, Allah bersama kita. Begitu, luar biasa. Nah, beliau habis itu karena wafat Abu Talib, wafat Khadijah, maka di bulan Syawal beliau pergilah ke Taif. Ngapain di sana? InsyaAllah menurut beliau di sana akan tiada mendapatkan orang-orang yang bisa memberikan penyelamatan, pengamanan kepada Nabi. Berangkatlah bersama dengan mantan budak beliau, namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Jarak Mekah ke Taif 60 mil. 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Jadi 1 mil kata kilo nya 1,6 kilometer. Jadi Rasulullah dari Mekah menuju Taif jalan kaki. Jalan kaki 60 mil, 1 mil 1,6, lebih kurang Bapak Ibu jamaah 96 kilometer. Punya tajak dari Nau Medan, tok 96 lewat Tigli, lewat Padang Tigli, tok Tigli.
Lewat Gerong-gerong. Dari Ino ke Jalan Medan 36 kilo. Jalan kaki Bapak Ibu bersama Zaid bin Harisah. Beliau ke sana jalan kaki 36 kilo. 60 mil sama dengan. Ya Allah Bapak Ibu, coba bayangkan jalan kaki. Apa yang terjadi? Beliau sampai sana menemuilah itu 3 saudara kembar. Ya, ada 3 orang yang bersaudara. Ya, satu namanya yaitu Abdul Yulail, satu lagi namanya Mas'ud, satu lagi namanya Ubaid, anak daripada Ammar bin Umair As-Saqafi. Itu sampai di sana. Tapi apa yang terjadi? Sudah Nabi temui, lalu Nabi mengatakan, wahai kalian, masuklah Islam, sembahlah Allah. Juga mereka menolak, tidak terima Nabi. Mereka sambut baik tapi ketika Nabi mengajak itu tidak mahu mereka ini. Abdul Yulail, Mas'ud, Ubaid itu anak Ammar bin Umair As-Saqafi. Lalu Rasulullah harus meninggalkan lagi di situ. Tinggalkan mereka, berangkat. Nabi tinggal bersama penduduk Taif, artinya di Taif 10 hari. Di Peluru 10 hari di sana dan 10 hari di Taif, ya. Nabi pergi bersama Zaid bin Harisah juga berdakwah, tapi tidak ada yang terima. Lalu Nabi meninggalkan Taif bersama Zaid bin Harisah, pergilah. Ketika Nabi pergi, ada orang jahat bersama budak-budak, artinya anak-anak mereka ikut serta Muhammad bersama Zaid bin Harisah berangkat meninggalkan Taif. 3 mil jarak dari Taif, 3 mil, arti 3 mil itu sama dengan kali saja, berarti lebih kurang 1,6 km kali 3. Lebih kurang adalah 5 kilo lah berjalan kaki. Maka dibuntuti itu orang-orang jahat dari kafir Quraisy, mencerca Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, dan mereka pesan kepada anak-anak mereka buat baris. Dibuat baris 2 baris. 2 baris dibuat. 2 baris. Ngapain 2 baris? Biasanya kalau kita buat 2 baris, orang masuk di tengah itu penghargaan. Ya, marhaban ya marhaban, menyambut, tapi tidak. Justru mereka membuat baris, Rasulullah di samping caci maki, ternyata mereka, anak-anak mereka disuruh ambil batu, dilempar Rasulullah. Zaid bin Harisah, Masya Allah, merangkul Rasulullah, tinggal kepalanya Zaid bin Harisah bocor, bibir darah, kena mati. Rasulullah kena ditumit sehingga berdarah. Lalu Nabi itu berangkat pergi, maka bertemulah sebuah kebun kurma milik Utbah dan Syaibah, anak daripada anak Rabi'ah. Masuk ke situ, adalah sebuah kebun milik Utbah Syaibah, masuk di situ. Barunya aman, karena sudah banyak kebun-kebun kurma, beliau masuk di situ. Dan mereka tidak bisa melihat lagi. Ya Allah, berilah perlindungan kami. Hingga mereka tidak bertemu lagi. Maka Utbah dan Syaibah melihat ada Muhammad, merasa kasihan. Dipanggillah pembantu Utbah dan Syaibah, ini anak-anak Rabi'ah, dipanggil, pembantuku ke sini sebentar. Itu pembantunya namanya Addas, pembantu Utbah dan Syaibah, anak daripada anak Rabi'ah. Pembantuku sebentar. Addas namanya. Coba ambil sedompol. Ikan le Utbah sedompol. Pergi sedompol. Kau si dompol ikan. Ambil sedompol anggur, berikan kepada Muhammad. Sedompol itu serangkai atau setandang. Itu sedompol. Ambil setandang anggur, kasih sama Muhammad itu. Saya merasa kasihan dia. Maka berangkatlah Addas, dikasihlah di hadapan Rasulullah. Di samping itu ada Zaid bin Harisah, dikasih, ini tuan, ini nama tuan, ini tuan, ada anggur. Rasulullah mengambil. Begitu Rasulullah mengambil, Addas memperhatikan dia. Nanti ditanya. Begitu mengambil, Rasulullah membaca
bismillah. Maka beliau makan. Kunyah, alhamdulillah. Ambil lagi, bismillah. Makan, kunyah, dendam, alhamdulillah. Ambil lagi, bismillah. Kunyah, alhamdulillah. Bapak ibu jamaah, maka kita kalau minum, makan, luar. Amalkan tu luar biasa. Kalau sudah terbiasa, begitu mau minum, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Gitu juga makan. Bismillah. Makan terus, alhamdulillah. Kalau terbiasa, insya Allah akan terucap sendiri. Tapi harus biasa. Mana tua, mana tengok, baca aja. Insya Allah ke depan, insya Allah. Begitu mau minum, bismillah. Itu Rasulullah. Maka Adas heran. Beliau mengatakan, saya belum pernah mendengar ini. Perkataan ini belum saya pernah dengar selama hidup saya. Maka ditanya, wahai Tuan. Mak nama Tuan, wahai Muhammad. Beliau Tuan bilang, wahai Tuan, saya belum pernah mendengar kata-kata itu selama hidup saya. Lalu Nabi tanya, wahai kamu, kamu agama apa, dari mana? Ditanya oleh Rasulullah. Beliau jawab, Tuan, saya beragama Nasrani. Saya berasal dari Niniwe atau Ninawa. Itu beliau. Ya, Ninewe tulisannya. Atau istilahnya ibu kota Ninawa. Di mana itu? Irak. Berseberangan dengan Mosul. Saya beragama Nasrani, saya berasal dari Niniwe. Rasulullah terkejut. Masya Allah, kamu berasal dari Niniwe. Ya, ada apa? Masya Allah, di situ tempatnya lahirnya Yunus bin Matta. Yunus putra Matta. Yunus, Nabi Yunus. Matta ayahnya. Itu kan tinggal. Iya. Tuan kok tahu? Tuan kok tahu? Balik bertanya oleh si Adas. Yunus bin Matta itu saudaraku. Dia seorang nabi. Saya juga seorang nabi. Maka Adas beragama Nasrani, sujud di hadapan Rasulullah. Beliau sujud. Lalu beliau pegang kepala Rasul, dipeluknya Rasul. Apa kata Adas? Hei Tuan, engkau seorang nabi? Ya. Maka beliau masuk Islam. Adas satu-satunya masuk Islam. Taif hari itu masuk Islam. Dilihat oleh Utbah, oleh Syaibah, dipanggil, Adas, apa kamu lakukan? Dia luar biasa. Siapa saja manusia sekarang yang tidak akan ikut dia, sesat dia. Utbah, Syaibah, anak Rabiahnya mata nak Yahudi. Kamu itu dah dicuci otak sama dia. Tidak. Dia orang baik luar biasa. Dia tahu Yunus bin Matta. Saya lahir di negara tempat lahirnya Nabi Yunus, dia seorang rasul, maka dia masuk Islam. Itu satu-satunya Adas namanya. Beliau tinggalkan situ, beliau berangkat pulang balik ke Mekah. Sampai di tempat Qarnazul Manazil. Di Qarnul Manazil itu tempat mikat juga orang-orang dari Najd. Tempat mikat, tempat ambil naik haji, tempat mikat, tempat mulai dari daerah Najd. Sampai di Qarnul Manazil, Rasulullah baru berhampiran dengan dua gunung disebut dengan Akhshabaini. Apa itu Akhshabaini? Dua gunung yang berseberangan di Mekah. Satu namanya Gunung Abu Kubais atau Aba Kubais. Gunung Abu Kubais. Satu lagi gunung yang susah kita baca, yaitu Gunung Qaiqan. Abu Kubais dan Gunung Qaiqan. Susah dibaca yang gunungnya. Siapa datang? Jibril. Datang Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, kami menunggu. Apa yang ditunggu? Kami menunggu perintahmu, Muhammad. Itu di kakimu masih berdarah. Kamu berlelah-lelah. Kami tahu, kami melihat. Kami menunggu perintahmu, Muhammad. Perintahkan pada kami, Muhammad. Gunung
ahya baini Abu Qubis dan Qa'aiqa'an, saya angkat, saya lemparkan kepada penduduk Taif biar mereka mati. Tapi Nabi mengatakan, ya Jibril, la, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah umatku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Jibril, jangan. Ya Nabi, baru Nabi mengatakan jangan Jibril. Maka Nabi akhirnya balik sedang jamaah ke kota Mekah dalam keadaan duka cita. Maka tahun itu disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni. Oh, anda tahu Graham Pak Yubono. Kan kalau awak monet, anda tahu Graham. Karena anda tahu Graham, kalau lewat 20 menit bapak camat, loh dan kalau lingkuk. Jadi cerita kita, Rasulullah sudah sampai ke kota Mekah kembali, ya, setelah wafatnya Abu Talib, wafatnya Khadijah, pergi ke Taif, disambut dengan tidak baik sebalik daripada di Madinah. Tapi Nabi disambut dengan baris-baris, tapi caci maki, lemparan kotoran, dengan caci maki, dengan lemparan batu, kerikil, kena ditumit, berdarah. Zaid bin Harisah bocor kepala keluar darah demi Islam. Maka tahun itu disebut tahun duka cita bagi Rasulullah. Maka disebut tahun Amul Huzni. Setelah itu baru Rasulullah Isra Mi'raj. InsyaAllah nanti Isra Mi'raj kita sampaikan pada subuh Jumat Barakah yang akan datang. Demikian saja. InsyaAllah setelah kita duduk silaturahim, mungkin ada kopi kita minum, kalau ada teh kita minum, kalau ada air putih alhamdulillah, itiknya hibrid dan kejuh alhamdulillah, menyo hibrid entik berkaki bungkuh dapur, menyo ana keciklah alhamdulillah. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.